Oke, selamat pagi semua. Ya, biasa anak muda kita ada yel-yel sedikit, kita FGB man. Be strong the Lord. Oke, luar biasa. Selamat pagi, salam orang-orang muda terbahagia di dunia. Jadi kata WHO di bawah umur 85, di bawah umur 90 lah ya, ada Pak Alex yang 89 tahun ya, itu masih anak-anak muda. Jadi luar biasa ya. Jadi saya percaya bahwa di tempat ini semuanya orang-orang muda semua ya. Ya, saya pikir hari ini satu kehormatan, privilege yang besar banget buat saya bisa berdiri di tengah-tengah. Saya melihat orang-orang yang luar biasa, mentor-mentor saya semua ya. Thank you, ada Pak Rudi, ini mantan MVP saya, sekarang saya masih anggap MVP saya yang luar biasa, Pak Rudi. Ada Pak Hendrik, Pak Budiman, ada Pak Wilson, ya ada Pak Alex dan juga Pak Benny. Thank you yang udah undang saya, Pak Benny juga. Kemarin ada 2 Benny ya. Ya, thank you juga Pak Tony, thank you banget juga, nggak lupa thank you banget, mungkin ada MVP kita Pak Heriadi, juga RP kita Pak Agus Manta, thank you. Saya percaya bahwa chapter ini luar biasa. Saya merasa pun saya lahirnya dari Tomang chapter ya. Saya 14 tahun lalu ke chapter namanya Pantai Mutiara chapter. Saya yakin bahwa Pantai Mutiara chapter bisa ada benihnya juga dari Tomang chapter. Ya, dari DKI 2 ini. Jadi mau DKI 3, 4, 5, 6 saya yakin benihnya itu dari regional ini. Jadi buat bapak-bapak semua di sini juga satu ibu ya. Saya percaya kita sudah melakukan pekerjaan yang begitu hebat. Dan saya yakin Tuhan akan terus melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat buat setiap kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu, ada ibu ya. Oke, saya kepengen sekali bicara tentang masa depan. Jadi ya, saya sendiri di chapter di Full Gospel sudah 14 tahun. Saya masuk FGB waktu itu umurnya 27-28 tahun. Ya, saya berharap dulunya saya masuk FGB itu umur 23 atau umur 22. Semakin muda masuk FGB, saya yakin makin luar biasa. Ya, saya belajar banyak sekali di FGB MFI. Saya orang Riau, istri saya orang Jambi. Tadi saya ketemu sama Pak, ada 2 konglomerat Jambi tadi ya. Luar biasa. Pak Budiman juga konglomerat Jambi ya, luar biasa ya. Jadi saya merasa bahwa di FGB ini orang tua saya tukang jual mie, ketemu mertua juga tukang jual mie, tapi di FGB ini saya bisa belajar banyak sekali hal. Ya, Tuhan sekarang percayain kita punya grup company yang lumayan banyak lah. Sekarang kita punya juga visi yang bisa invest di banyak anak muda di startup. Tapi saya percaya bahwa semua karena saya belajar di FGB MFI. Nah, hari ini saya bicara tentang masa depan. Kenapa masa depan ini begitu penting buat kita? Nah, saya dengar kata Jack Ma, ya. Jack Ma ini mungkin teman dari Pak Budiman atau mungkin Pak Hendrik. Nah, Jack Ma berkata begini bahwa anak muda adalah masa depan. Ya, siapa yang pegang anak muda, dia memegang masa depan. Jadi hari ini saya mau bicara tentang generasi muda, tentang anak muda. Ini penting banget buat kita. Ya, kalau hari ini Pak Dali, Pak Rudi mempercayakan saya untuk menggalang anak-anak muda. Saya percaya bahwa generasi muda penting banget buat kita. Generasi muda penting banget buat bisnis kita, buat keluarga kita, buat juga regional di tempat ini, buat chapter kita ya. Nah, oke, ini foto saya masih ganteng ya. Oke, saya next. Nah, kenapa anak muda, generasi muda penting banget? Kita beruntung tinggal di Indonesia. Saya merasa saya ya bersyukur lah udah keliling ke beberapa negara ya. Gak semua, tapi saya merasa bahwa kita beruntung sekali tinggal di Indonesia. Ya, sejak zaman Pak Bernard sebagai MP, Pak Ardian, sekarang Pak Dali, mereka punya mimpi, punya visi buat generasi muda. Hari ini saya berdiri di tempat ini karena kita lagi menghidupi mimpi atau visi. Pria mesti punya mimpi, punya visi. Mimpi visi apa sih yang lagi kita hidupi? Itu mimpi visi dari Pak Demos. Ya, hari ini juga ada mimpi dan visi yang Tuhan taruh buat pemimpin-pemimpin kita tentang generasi muda. Ya, saya beruntung hari ini di tempat ini ada 2 generasi. Ada generasi Musa, ada generasi Yosua. Sama-sama. Nah, kenapa begitu penting? Kita beruntung di Indonesia. Karena sebentar lagi 2028 ada namanya bonus demografi. Puncak bonus demografi. Nah, kata bonus itu nggak semua negara punya. Sekali lagi nggak semua negara punya. Bonus demografi ini ada satu keuntungan yang gede banget untuk Indonesia. Dan sejak 2018 kita mencanangkan 10 tahun ke depan kita kepengen di FGB MFA Indonesia jadi berkat untuk Indonesia.
untuk menyongsong 2028. Nah, apa sih bonus demografi? Saya yakin di sini bapak-bapak mungkin udah tahu bahwa ketika 2028 usia produktif kita itu 70% sampai 75%. Begitu banyak usia produktif. Kalau hari ini satu orang hidupin 3 orang. Saya pria hidupin istri 2 anak saya. Ya. Nanti 2028 ketika puncak bonus demografi, 3 orang hidupin 1 orang dibalik. Bapaknya, 2 anaknya hidupin mamanya atau istrinya. Luar biasa, usia produktif banyak banget. Tapi pertanyaan adalah ketika bonus demografi itu terjadi di Indonesia, anak-anak muda, generasi muda sudah siap atau belum? Nah, ini jadi beban buat kita, ini pertanyaan buat kita. Ini adalah jadi tanggung jawab beban buat FGB MFI Indonesia. Nah, Pak Jokowi berkali-kali ngomong, ketika bonus demografi ini terjadi, begitu banyak usia produktif di tahun 2028 nanti, puncaknya kurang lebih 300 juta jiwa, 70% itu usia produktif. Indonesia siap atau enggak? Ini akan jadi pedang bermata dua. Tantangan atau kesempatan. Berkat atau kutuk. Anak muda siap atau enggak? Saya nggak lama baca tentang Pak Ketua MPR kita kasih tentang ngomong soal ini. Dia bilang bahwa ada 2 negara yang ketika ada bonus demografi dan dia bisa mengambil kesempatan itu, mereka siap, yaitu Korea Selatan dan China. Ada 2 negara lagi itu gagal, yaitu Brazil dan Afrika Selatan. Bapak-bapak semua, teman-teman bapak-bapak dan juga beberapa teman-teman muda, saya mau ngomong gini bahwa bonus demografi itu terjadi, itu siklusnya bisa 500 tahun lagi untuk sebuah negara. Nah, kenapa ini penting sekali buat kita bapak-bapak semua, bahwa saya percaya bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Anak-anak muda, generasi muda, penerus kita. Nah, kalau kita lihat di sini, ini data yang ada. Ada ininya nggak ya, pointernya nggak ya? Yang merah ya, oke. Di sini menurut data, sebenarnya bonus demografi ini udah mulai ada, tapi belum puncak. Nanti puncaknya 6 tahun lagi. Dan saya percaya ini nggak kebetulan. 2028 itu persis 100 tahun Sumpah Pemuda. Keren nggak? Nggak kebetulan loh. Ya, itu puncaknya 2028-2030. 70%, 75% itu usia produktif. Nah, kalau bapak-bapak yang suka invest di startup pasti tahu bahwa bulan lalu ada namanya Nexticon. Ya, ada ratusan startup itu dikurasi oleh dipakai EY, mereka kumpulin di Bali, ya. Dan gak cuma dikurasi, ada startup yang udah pernah diinvest di early stage, mereka diundang ke sana. Dan gak cuma startup yang datang, ada 200 sampai 300 investor dari luar negeri datang ke Indonesia. Untuk apa? Invest di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Indonesia luar biasa. Generasi mudanya banyak banget. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Saya nggak ngomong uang, saya ngomong soal satu generasi yang penting sekali buat kita. Mereka tahu bahwa ini penting banget. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, generasi muda apa sih yang akan menjadi penerus kita? Nah, di Indonesia ini ada 5 generasi. Ya, bapak-bapak mungkin bapak bisa lihat di sini ya. Ada 5 generasi sekarang di Indonesia. Pak Yohan kayaknya generasi milenial sih, saya lihat dia kan. Oke, jadi kalau bapak-bapak lihat di sini, ini ada 5 generasi, ya. Ada generasi baby boomers, di sini kayak nggak ada di sini ya, nggak ada yang ngaku ya kan, ya kan. Saya masih agak bingung nih Pak Alex mau taruh di mana, nggak ada di sini. Nanti saya bikinin khusus buat Pak Alex, Pak. Izin Pak Alex, maaf Pak. Ya, Pak Alex ini anugerah luar biasa Pak. Nah, ada generasi X, generasi Y yang disebut millennials, generasi Gen Z, sama generasi Alpha. 99% penduduk Indonesia sekarang ada 5 generasi ini. Nah, generasi Pak Alex juga ada, tapi cuma 1% lebih. Ya, jadi Pak Alex ini anugerah luar biasa dari Tuhan. Panjang umur, panjang berkat Pak. Nah, oke, teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi fokus daripada dunia bisnis atau dunia kita ini FGB di mana sih? Itu 2 generasi ini. Saya yakin anak-anak kita sebagian di sini adalah di sini. Generasi millennials, yaitu umurnya yang kita lagi fokus adalah 25 tahun sampai 40 tahun. Kalau di FGB kita sebut 20 tahun sampai 40 tahun. Ini akan jadi fokus kita benar-benar. Ya, jadi fokus kita. Nah, sekarang pertanyaannya,
ada berapa banyak sih generasi muda di Indonesia? Ya, generasi millennials sama generasi Z di Indonesia. Nah, oke, ini ada data dikit nih. Oke, kalau bapak-bapak lihat ini ada, bisa bayangin lah ya, kita di generasi mana. Ya kalau generasi baby boomers waktu itu kalau lagi pacaran masih pakai surat. Yang ditunggu pasti tukang pos. Kayak papa mama saya kalau lagi pacaran dulu tukang pos. Papa saya keluar kota tungguin kapan tukang posnya datang. Nah ini. Oke. Ada juga generasi X udah mulai pakai handphone. Millennials ini keluar Nokia. Nah Z udah mulai pakai iPhone, pakai Android. Nah terakhir ya ini udah semuanya udah ada semua. Nah bapak-bapak semua, teman-teman. Nah sekarang pertanyaan, ada berapa banyak sih anak-anak muda, generasi muda di Indonesia yang mencari, yang menjadi incaran investor dari luar. Nah ada berapa banyak? Data dari BPS 2020, sebelum pas lagi mau COVID, mereka survei. Udah 2 tahun ini saya belum lihat datanya lagi dari BPS. Nah data dari BPS untuk anak muda di Indonesia itu kurang lebih 53%. Saya yakin 2 tahun sekarang mungkin udah 55 sampai 60%. Jadi anak muda di Indonesia itu banyak banget. Puncaknya nanti di tahun 2028. Jadi bapak-bapak, teman-teman, ayo. Saya percaya bahwa bukan cuma, saya yakin gak cuma tugas saya. Saya beruntung masuk Full Gospel, diberkati di Full Gospel. Saya berdoa banyak anak muda bisa masuk Full Gospel. Bisa belajar di Full Gospel, bisa punya komunitas. Tadi Bro Benny bilang butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Nah, 2 generasi ini kalau kita ngomong 53% lebih, kalau kita RUPS nih, orang bisnis nih, bisa ngambil keputusan nggak? Bisa kan? Benar? Bisa ngambil keputusan. CEO siapa yang mau diangkat? Ya, siapa yang mau dipecat? Jadi saya pikir ini arah bangsa kita kedepannya nentuin adalah generasi muda. 2024 sebentar lagi. Generasi muda saya yakin akan juga menentukan arah bangsa kita. Dan saya berdoa kedepannya FGB MFI pasti butuh generasi muda. Kita yang movement itu adalah bagian dari FGB. Kita bagian dari FGB. Jadi kita semua, kita ini adalah FGB. Kita FGB kartu member kita sama. Nah oke. Bapak-bapak, teman-teman semua. Nah saya mau kasih beberapa informasi. Saya berapa lama ya? Jangan. Oke. Ada beberapa perilaku anak muda yang saya mau share dengan cepat. Saya kira ini penting buat kita karena pasar yang paling besar itu anak muda. Ya. Ini penting sekali. Jadi saya pikir gini, Bapak-bapak, bahwa kita mesti ngerti anak muda. Saya umurnya tahun ini 42 tahun. Baru 42. Saya punya direktur rata-rata umur 30-an. Di kantor sekarang saya punya beberapa grup bisnis, itu terima karyawan maksimal umur 27 tahun. Jadi kita udah bikin generasi. Ini penting loh. Saya aja umur 40 udah mikirin umur 30-an, umur 20-an. Jadi saya pikir ini penting sekali buat kita. Nah, ada 9 perilaku. Alvaro kasih survei. Nah, boleh ya? Ini ya. Oke. Ada 9 perilaku dan ini data dulu. Data pertama adalah di Indonesia, milenial sama generasi Z, 2 dari 4 orang itu generasi milenial, anak-anak muda. Ya. Nanti tahun 2028 bisa 3 generasi muda. Nah oke. Oke, 9-nya udah terkoneksi dengan internet. Sekarang mungkin 10 kali ya, gara-gara COVID. Kemarin ini survei sebelum COVID. Ya. Gak suka baca koran, ya. Sukanya baca apa ya? Medianya media online ya. Ya. Saya ini millennials yang sebenarnya bukan, saya generasi Z. Ya antar Z sama milenial, saya masih suka baca koran. Cium bau koran tuh enak banget ya kan. Baca Kontan, baca Kompas itu kayak seru banget. Oke. Nah, 80% mungkin sekarang udah lebih punya Instagram, punya TikTok. Nah, millennials generasi Z ini penting. Kenapa? Karena mereka disebut dengan kata digital native. Jadi mereka adalah disebut generasi digital. Kalau kita bukan digital native, kita disebut dengan digital imigran. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang dulunya pakai manual ya kan, pakai apa ya? Pakai mesin tik ya kan. Zaman Pak Budiman masih pakai mesin tik tuh, lagi surat cinta ya kan, bikin kontrak. Mungkin nah sekarang kita ini beralih pakai komputer, mulai pakai smartphone. Anak-anak kita beda. Sejak zaman mereka ada, itu mereka udah lahir di dunia digital.
teknologi udah ada. Ya anak-anak saya waktu dia lahir saya udah pakai Facebook, videoin masuk Facebook. Jadi dia udah di Facebook, bahkan di kandungan udah ada Facebooknya dia. Ya kan? Di dalam kandungan dia udah saya masukin posting, dia udah hidup di dunia digital. Jadinya luar biasa. Oke, 9 perilaku apa sih? Nah, perilaku pertama adalah anak muda itu kecanduan di internet. Saya yakin sekarang nggak cuma anak muda, semua di sini generasi muda, ya kan, kecanduan sama internet. Kata kecanduan artinya mereka nggak bisa hidup tanpa internet. Mereka nggak bisa hidup di dunia mereka, bahkan sebagian besar anak muda, generasi muda, lebih banyak hidup di dunia online daripada dunia offline. Ini tantangan juga buat kita, ya. Jadi kalau anak muda, generasi muda, termasuk anak-anak saya, anak-anak kita semua, kalau ke restoran, apalagi di luar negeri, carinya pasti wifi. Gak cuma mereka. Saya yakin bapak-bapak di sini juga sama kayaknya, enggak ya? Jadi kita sebut generasi wifi hunter ya kan, jadi pasti carinya wifi duluan, yang penting koneksi dulu. Nah oke, nggak minta menu dulu, pasti mintanya password wifi-nya apa. Nah oke, jadi kalau kita lihat di sini, data 2020, 12 jam mereka di online, itu belum COVID loh, saya yakin di COVID sekarang, mungkin udah lebih ya kan. Anak saya waktu lagi zaman COVID atau kita semua, kita mesti Zoom, ada yang nge-Zoom, kita mesti juga mungkin pakai Google Meet, itu sekolahnya udah puluhan jam. Selesai mereka masih ada tugas segala macam. Nah kita juga kerja, saya juga lagi di pagi sampai kerja sampai malam, habis itu ada Zoom juga dengan Zoom chapter ya kan. Jadi kita setelah COVID saya yakin datanya pasti lebih hebat, lebih luar biasa lagi. Itu yang pertama, gak bisa hidup tanpa online, tanpa internet. Kecanduan. Yang kedua adalah mudah berpaling ke lain hati. Ya, nah ini tantangan buat kita. Kalau saya lihat di sini bapak-bapak semua ini setia sekali ya. Setiap tikungan ada, oh nggak Pak Rudi paling setia ya kan ya. Oke, jadi anak muda itu gampang berpaling ke lain hati. Jadi tingkat loyalitasnya itu kecil dibanding sama kita-kita. Saya ini lumayan setia, jadi kalau saya ke restoran, contohnya ke Pizza Hut, ya saya cuma pesannya pizzanya itu aja. Kalau anak saya beda, setiap ada yang baru dicobain nama mereka, ya kan? Jadi beda. Saya nggak tahu bapak-bapak ya, setiap kali menu baru cobain nggak? Biasanya suka, kita udah punya menu favorit, benar nggak? Ya kan? Itu aja. Tapi makanya kenapa sekarang kalau kita restoran itu mesti ada menu baru terus. Zaman dulu mah jarang kita lihat ada menu baru kan. Sekarang mesti menu baru terus. Kenapa? Karena generasi millennials, generasi Z beda sama kita. Mereka nggak setia. Kalau ada yang baru mereka coba, ya kan? Kita doain mereka setia sama pacar mereka kan, sama istri mereka. Nah, jadi tantangan buat kita adalah, nah kalau kita lihat di sini data, di hati mereka ada siapa sih? Nah ini ada tantangan buat kita di generasi Y, generasi Z ini apa? Sekarang posisi full gospel di mana? Kita berdoa berharap buat generasi millennials, generasi Z, FGB, MFI, itu ada di hati mereka, setuju nggak? Ada ketika mereka pengen punya komunitas, pengen punya komunitas di marketplace, pikiran mereka satu, yaitu FGB, MFI. Itu harapan kita, itu doa kita. Nah, oke, itu yang kedua. Jadi gampang berpaling. Jadi hati-hati kalau kita punya bisnis, kita mesti bisa ngambil hati anak-anak muda. Ya penting sekali buat kita. Mau kita bisnisnya apapun. Ya, oke. Yang ketiga adalah dompetnya tipis. Di sini dompet yang tebal kayaknya Pak Tony kan dompetnya tebal ya kan. Ya kan. Oke, dompet tipis itu bukan mereka nggak punya uang, tapi mereka kalau kita tahu bahwa adopsi teknologi fintech itu karena banyak generasi muda. Mereka early user, ketika mereka pakai, mau nggak mau orang tua mesti pakai, ya kan? Jadi kalau kita lihat GoPay, OVO segala macam itu kenapa bisa adaptasi teknologi begitu cepat? Karena ada generasi milenial sama generasi Z yang mereka pakai duluan. Ketika mereka pakai, pasar sudah terbentuk. Mau nggak mau kita generasi yang lebih generasi X, bahkan baby boomers mau nggak mau pakai, bener nggak? Gitu. Bahkan papa mama saya terpaksa. Kita ajarin ini loh Pak Mama kalau mau pesan Gojek ini loh pakai GoPay ya, jangan pakai cash ya. Jadi lama-lama jadi ngerti. Kita isiin GoPay, isiin OVO buat mereka. Nah, teman-teman ini bukan mereka nggak punya uang, tapi mereka adalah disebut cashless generation. Ya kalau kita ke China luar biasa ya. Beda sekali. Itu benar. Makanya saya suka sekali ajak anak-anak saya ke China. 2019 saya ajak anak saya itu masuk ke pabrik Lenovo. Masih SD, saya senang banget lah. Anak SD bisa masuk ke pabrik Lenovo itu anugerah. Ya kan, mereka bisa lihat teknologi ke depannya mau seperti apa. Jadi saya berdoa berharap, saya merasa bahwa semakin mudah orang bisa lihat sesuatu yang bagus, itu bagus buat trigger mereka. Jadi nanti saya juga pengen ajak anak-anak muda kalau boleh kunjungin pabriknya Pak Wilson gitu.
ya kan, ketemu sama Pak Budiman. Kenapa? Kan anak muda itu butuh inspirasi, butuh melihat. Gak semua anak muda punya kesempatan untuk belajar dengan orang-orang hebat, gitu. Jadi kalau saya mungkin bisa bawa anak saya ketemu sama mungkin VP-nya Lenovo atau sama Google, tapi mereka nggak punya kesempatan. Jadi saya berharap nanti di tempat ini kalau izin, saya boleh ajak beberapa anak muda untuk bawa, ya kasih setengah jam lah, kasih inspirasi, lihat bisnis kita untuk mereka tahu loh, oh seperti ini. Itu akan men-trigger, saya percaya alam sadar, alam bawah sadar mereka. Nah, oke. Nah, kerja cerdas dan kerja cepat. Jadi generasi milenial, anak-anak kita terutama, itu bukan generasi pemalas. Mereka kerjanya cepat karena mereka mengadopsi teknologi, ya. Jadi kalau bahasanya kita, mereka adalah generasi yang beradaptasi dengan teknologi. Mereka pakai teknologi untuk bekerja. Jadi pastinya lebih cepat daripada kita. Bahasanya lebih efektif lah, lebih efisien daripada kita. Nah, jadi mungkin beda sama kita, ya kan, kita kan udah biasanya anak generasi milenial sama generasi di atasnya itu pasti ada perbedaan melihat sesuatu, tapi nggak apa-apa, ya kan. Ini saya percaya bahwa dua generasi ini mesti bersatu sama-sama, apalagi di FGBMFI. Nah, bisa apa aja. Jadi kita sebut generasi ini adalah generasi multitasking. Mereka bisa kerjanya 2-3 hal sekaligus, ya, karena mereka karena menggunakan teknologi. Nah, oke, biar cepat. Nah, sebenarnya ini penting nih. Saya tulis di situ bahwa generasi milenial, generasi Z, kalau kerja atau pelayanan, mereka itu pengen punya 3 hal. Yang pertama mereka mau kerja di perusahaan yang punya visi, misi atau tujuannya, atau punya meaningnya. Itu ada ceritanya, ya. Mereka melihat bahwa memang uang penting, tapi apa ya? Mereka juga butuh lifestyle yang beda. Makanya kita lihat kantor-kantor sekarang itu diubah sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda, ya, generasi muda, ya. Sekarang kita lihat bank di Pluit ada Bank Permata. Saya lihat, wah, aduh, banknya udah kayak bukan bank. Saya pikir ini udah kayak kantor startup nih, ya kan? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kedepannya generasi muda ini akan bertumbuh jadi besar, akan meneruskan bisnis orang tuanya. Ya kan, gayanya juga mesti beda. Kita nggak bisa pakai gaya yang lama untuk jangkau anak muda. Saya pernah ke satu regional, terus dia bilang sama dia bilang, saya masuk full gospel tuh umur 29 tahun. Saya datang lagi KKR. Saya ngerti kok. Lagi ada outreach, terus luar biasa, saya dijamah Tuhan. Saya setuju, cuma maksudnya gini loh. Saya bilang, Tuhan bisa jangkau anak muda untuk masuk FGB, berkenal Tuhan dengan cara yang beda-beda. Mungkin cara yang dulu belum tentu bisa dipakai sekarang. Belum tentu. Tapi intinya adalah tugasnya kita adalah bawa anak-anak muda, generasi muda kenal Tuhan. Lewat bisnis mereka masuk ke full gospel, mereka kenal full gospel. Mereka kenal Tuhan, mereka hidupin full gospelnya. Jadi saya percaya bapak-bapak, teman-teman semua di sini bahwa cara kita mungkin nanti akan sedikit berbeda. Mungkin saya akan share, oke, liburan kapan aja, di mana aja, saya akan cepat. Ini kayaknya udah mau habis waktunya. Oke, ya. Jadi anak muda suka liburan. Jadi sekarang udah COVID udah selesai. Setuju nggak? Tiket udah mahal ya? Ya sekarang udah mahal banget. Udah kalau kemarin kita naik bisnis kelas, apalagi saya naik pesawat ekonomi pun sekarang udah tinggi banget. Ya kan, saya setiap minggu ini pergi bareng sama Pak Dali, dampingin untuk ke konvensi, luar biasa. Harganya sekarang gara-gara anak muda udah mau balik lagi. Liburan buat mereka ini adalah kebutuhan utama mereka sekarang satunya. Nah, cuek dengan politik, nah ini tantangan buat kita. 2024 sebentar lagi. Pada generasi ini akan menentukan 2024. Termasuk anak saya udah umur 18 tahun akan coblos. Ya kan, mereka ini cuek. Buat apa sih? Mereka nggak tahu. Tapi ini justru penting buat mereka untuk menentukan arah bangsa kita kemana. Nah, suka berbagi, ya. Sekarang udah keren, anak muda sekarang kalau mau demo lewat online, ada namanya change.org. Ini bisa membuat menteri jatuh gara-gara kita pakai online. Jadi sekarang udah beda, teknologi udah beda. Oke, kalau di sini bapak lihat mungkin agak bingung, nggak apa-apa. Mungkin nggak itu, tapi ini informasi yang saya mau share buat kita. Mereka suka berbagi, ya. Facebook, TikTok, YouTube udah sesuatu yang baik buat mereka. Nah, follower mereka itu adalah keluarga mereka, ya. Di sini, ya. Jadi, oke, ini yang terakhir, gak harus memiliki. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya. Jadi anak muda merasa bahwa saya nggak mesti memiliki.
Yang penting saya bisa menikmati. Itu membuat kenapa ada Airbnb luar biasa. Kita bisa pilih mau rumah yang paling bagus seperti apa, kita bisa milih. Ya, jadi ini tantangan juga buat kita. Kita bisa pesan mobil yang bagus, yang apa, gak harus memiliki. Jadi tantangan buat orang yang properti juga pastinya adalah bahwa rasa memilikinya kurang. Kalau kita dulu maunya invest banyak rumah, mereka yang penting saya bisa menikmatinya. Saya bisa setiap minggu ganti-ganti rumah. Nah, tapi ini bahaya juga, ya kan? Istri mesti dimiliki, benar setuju nggak ya kan? Di balik kata pria yang hebat, yang sukses ada wanita hebat. Ini Pak Bro Benny luar biasa ya kan. Nah, jadi ini tantangan juga buat kita. Kita mesti kasih mereka ini hal yang mesti anda punya, ini hal yang mungkin Anda nggak mesti punya. Ya kan? Nah, oke. Bapak-bapak adalah hari ini saya mau ajak kita untuk ini yang buat bikin Airbnb, Grab, Gojek. Oke, saya mau ajak kita ayo minta waktu sedikit buat untuk kita memperhatikan generasi muda, generasi Yosua, generasi penerus kita yang kita kasih tongkat di regional kita, di chapter kita. Nah, saya mau ajak kita untuk kita bagaimana kita memberi dampak buat anak muda, ya kan? Kasih waktu buat generasi muda, buat anak-anak kita. Saya yakin di sini anak-anaknya udah mulai pada besar. Kalau mau dititipin ke kita nggak apa-apa, ya kan? Bukan dititipin lah. Ayo sama-sama kita melayani di FGB MFI. Sama-sama kita bersatu untuk jadi berkat buat untuk apa ya? Untuk makin kenal Tuhan lah. Itu paling penting. Nah, oke. Saya mau aja dengan cepat bagaimana kita jadi dampak, ya kan? Karena kita mau bicara soal masa depan, tentang futures. Nah, ada 3 hal yang saya mau share, 3 hal aja. Pak izin ya Pak, habis sudah selesai pasti bagaimana kita memberi dampak buat anak muda. Yang saya sebut dengan rumus namanya ABC. Ya, 3 langkah untuk menuju masa depan. Itu ABC. A yang pertama adalah ABC. Ya, nah apa sih yang mesti lakukan supaya kita bisa memberi dampak atau bisa merangkul anak-anak muda? Yang pertama adalah saya mau ajak kita untuk kita menerima mereka. Buka hati kita, buka tangan kita untuk terima anak-anak muda. Setuju nggak? Angkat buka tangan kita. Yesus aja bilang, mari datanglah kepadaku engkau yang letih lesu beban berat. Saya mau ajak kita, generasi kita untuk kita buka tangan kita, untuk kita undang, terima generasi muda di regional kita, di chapter kita. Nah, kenapa? Penting. Roma 15 ayat 7 Paulus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya berdoa berharap bahwa di regional kita, chapter kita, dimanapun di Indonesia, kita bisa terima generasi muda. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Kata pertama adalah kita mesti menerima mereka. Oke, Carl Jasper ngomong gini bahwa kita mesti belajar untuk bicara satu dengan yang lain. Dan juga saling mengerti. Yang paling penting adalah saling menerima satu dengan yang lain. Satu generasi dengan generasi lain. Supaya apa? Supaya ya kan, dalam perbedaan kita yang luar biasa. Jadi saya yakin bahwa kita dimanapun, di bisnis kita pun, dalam keluarga kita pun, ayo saya mau ajak kita untuk kita terima generasi muda, generasi setelah kita. Sama-sama kita gandengan tangan. Nah, anak muda itu mungkin berbeda, ya kan? Pola pikir mereka, cara kerja mereka, ya kan? Keinginan mereka mungkin berbeda. Tapi mereka sangat penting buat kita. Sangat penting buat keluarga kita, buat chapter kita, buat bisnis kita. Nah, Elton John ngomong bahwa lebih baik kita bangun jembatan daripada kita bangun tembok. Jadi hari ini saya mau ajak kita untuk kita buka tangan kita. Kita terima generasi muda, ya kan, untuk sama-sama bisa melayani di chapter, ya kan, di regional, di bisnis kita, di keluarga kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mempercayai. Nah, ini nggak mudah buat kita sebenarnya, ya kan, mempercayai generasi muda. B yang kedua, kalau kita mau jadi dampak buat mereka adalah kita mesti belajar percaya sama generasi muda. Ya, hari ini kita bersyukur di Tomang Chapter pemimpinnya udah mulai makin muda. Ada Bro Benny, ada Bro Benny, dua Benny lah ya. Jadi dua luar biasa. Nah, Jack Ma lagi dia bilang trust the young people, believe this generation innovation. Ya kan? Kita semua sepakat setuju bahwa Alibaba bisa gede karena percaya sama generasi muda. Bahwa ayo kita belajar percaya dan mempercayai generasi muda. Buat pekerjaan kita, buat bisnis kita, buat chapter kita. Dan saya yakin itu akan jadi besar. Nah, Anton Chekhov, seorang penulis Rusia bilang kita mesti belajar percaya dan mempercayai orang-orang. Kalau enggak, hidup jadi nggak mungkin. Ya, kita kepengen hidup yang mungkin, hidup yang hebat. Nah, apa sih yang mesti kita percaya ke generasi muda? Baik di dalam pekerjaan, pelayanan. Nah, ada 3 hal.
adalah kita mesti mempercayai mereka untuk merencanakan, menciptakan, dan mengeksekusi. Kita beruntung sekarang di FGB MFI bahwa Pak Dali sekarang, Pak Rudi mempercayai kita yang muda-muda untuk banyak sekali. Ketika ada konvensi nasional, ketika ada acara, semua kita dikasih kepercayaan. Memang nggak mudah, tapi saya percaya kalau kita dipercaya dan kita dituntun, kita bisa juga mengeksekusi hal yang baik, yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, caranya begini loh. Memang generasi muda, kadang waktu kita mau mempercayai mereka, yang kita takutin apa? Mereka lakuin kesalahan. Setuju nggak? Ini yang paling kita takutin. Kita takut rugi, takut rugi gitu. Jadi saya mau kasih encourage ke bapak-bapak semua bahwa tanpa kesalahan kita nggak bisa jadi besar. Saya yakin hari ini kita jadi pengusaha di sini saya lihat semua pengusaha hebat karena kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau anak-anak kita nggak pernah lakuin kesalahan, dia nggak akan jadi besar. Nggak akan gitu loh. Saya punya sales dulu lakuin kesalahan gede, sekarang direktur saya. Sekarang udah kasih kita omset gede sekali gitu loh. Karena apa? Saya cuma mengimpress dia punya kesalahan. Gitu. Jadi kesalahan itu nggak bisa kita hindari. Nah, supaya gak banyak salah, apa sih yang mesti kita lakukan? Nah, ini yang mesti kita lakukan. Ini yang juga saya lakukan, saya lihat di Full Gospel adalah kita mesti lakuin apa? Modelnya ada 4 poin ini. You do, I do, you watch. Ya, I do, you help. Jadi kita lakuin sama-sama nih. You do, I help. Terakhir, you do, I watch. Jadi sama-sama kita lakukan. Ya kan? Jadi kita lakuin sama-sama. Terakhir, jadi porsinya adalah saya 100%, kamu 0. Nanti sebentar lagi 50-50 ini lakuinnya. Setuju nggak? Terakhir adalah you lakuin 100%, saya cuma you lakuin lebih gede, saya lebih kecil. Terakhir, you lakukan, saya cuma liatin aja. Jadi saya percaya ini penting sekali buat kita. Itu buat supaya kita bisa meminimalkan kesalahan yang ada. Oke, itu yang kedua. Ayo, itu yang kedua adalah mempercayai generasi muda. Ini kalau ada yang mau difoto nggak apa-apa Pak. Nah, ini adalah generasi muda. Yang terakhir, ini juga penting. Adalah tadi A, menerima mereka. Yang kedua, B yang kedua adalah believing. Mempercayai mereka. Mempercayai dan belajar percaya dan mempercayai generasi muda. Yang terakhir, saya pikir ini juga penting adalah connecting, membangun hubungan. Membangun hubungan ini saya pikir penting banget. Saya pikir saya sudah invest waktu cukup banyak buat generasi muda. Saya juga masih pengusaha, saya juga punya keluarga, ya kan. Tapi saya percaya bahwa ini penting sekali buat kita karena kata Bro Benny benar bahwa hidup kita nggak pernah tahu. Ini kesempatan kedua buat Bro Benny, ya kan. Kita nggak pernah tahu kapan. Tapi saya percaya bahwa ketika ada impact yang kita lakukan buat generasi muda itu luar biasa, ya. Nah, hubungan ini penting. Nah, sebelum saya masuk ke situ, kita punya 2 anak muda yang luar biasa. Jadi anak muda ini namanya Joe. Joe ini datang ke Full Gospel umur 23 tahun, sekarang umur 29 tahun. Sekarang dia penjual di Shopee, satu yang paling gede di Shopee. Ya, waktu dia ke Full Gospel naik motor butut. Terus akhirnya dia join dengan kita, gak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan luar biasa. Ya, sekarang dia penjual Shopee, mungkin sekitar 5 besar di Shopee lah. Kita bagaimana kita bimbing dia, kita ajarin dia. Sekarang dia jadi impact yang luar biasa buat generasi muda. Bukan soal uangnya, tapi apa yang kita investasikan ke dia itu membuahkan hasil. Ya kan, kita punya satu Ardi namanya Budiman. Sorry, bukan Pak Budiman ini ya. Pak Budiman tukang jual pisang goreng di pinggir jalan. Beda. Ya kan? Jadi waktu dia datang ke Full Gospel, dia jual pisang goreng di pinggir jalan. Ya kan? Saya bilang, Bud, you jangan cuma begini aja. You mesti punya strategi apa? You mesti doa pagi pasti, tapi you mesti punya strategi. Akhirnya saya bilang, you mesti masukin pisang goreng you ke restoran-restoran. Jadi kalau bapak-bapak sekarang, banyak restoran, itu pisang gorengnya itu sebagian besar dari dia. Waktu datang Full Gospel, punya anak 2, kere luar biasa. Sekarang luar biasa, punya ruko, punya gudang, punya mobil, ya kan? Bukan soal itu, dia jadi berkat buat keluarga dia. Sekarang dia jadi Ardi terbaik. Udah punya sekitar 6 chapter. Saya mau ngomong gini bahwa bukan soal itunya, tapi impactnya apa? Kita duduk sama dia, kita ngobrol, ya kan? Keluarga dia juga, dia jadi berkat nggak cuma buat istri anak dia, juga jadi berkat buat mertua dia bisa ajak dia jalan-jalan ke luar negeri. Itu buat kita kepuasan yang nggak ada taranya, benar nggak? Dia juga cinta Tuhan. Nah, saya mau ajak kita, nggak cuma uang yang kita cari, tapi ada kepuasan yang nggak ada, yang nggak bisa kita cari. Nah, oke, connecting itu apa sih? Nah, kalau kita bisa soal connecting atau hubungan,
apa sih yang mesti kita invest? Pastinya adalah waktu dan perhatian. Sebenarnya ini kurang sih. Waktu, perhatian sama uang, bener gak? Gitu. Ketika saya ajak Joe makan, yang bayar ya saya, nggak mungkin Joe yang bayar, bener gak? Ketika saya ajak si Budiman makan, yang bayar ya saya lah, nggak mungkin yang bayar, bener gak? Gitu. Saya bisa banyak cerita lah soal generasi muda. Saya yakin kalau saya diajak makan Pak Hendrik, pasti yang bayar Pak Hendrik, ya kan? Gitu, nggak mungkin saya, gitu. Apalagi Pak A, pasti. Jadi saya yakin bahwa, setuju nggak bahwa ini penting, di mana perhatian kita pergi, waktu kita pergi. Ketika kita mau bangun hubungan sama Tuhan, pasti kita mesti punya waktu sama Tuhan. Kalau kita mau bangun hubungan dengan istri kita, dengan anak-anak kita, waktu perhatian itu penting. Sama generasi muda juga sama. Waktu perhatian ini penting untuk kita bangun hubungan. Nah, mungkin kita bisa ciptakan satu generasi yang hebat, kalau kita nggak kasih waktu perhatian buat mereka, nggak akan bisa. Jadi saya mau berdoa, saya berharap regional DKI 2 ini, Tomang chapter ini, ayo kita kasih waktu perhatian, sedikit tambahan lagi. Di sini sih udah kasih banyak perhatian buat generasi muda ya, untuk anak-anak muda, untuk masa depan regional kita, chapter kita. Nah, Nah, ada 3 hal yang saya mau share dengan cepat, habis itu udah selesai, habis saya mau promo dikit, saya mau jualan sebentar. Nah, bagaimana sih kita bangun koneksi adalah kita mesti terlibat dalam perjalanan kehidupan mereka. Setuju nggak? Ya kan? Anak-anak kita yang sekarang udah mulai gede, kita mesti terlibat buat generasi muda. Ya kan, saya bersyukur bisa melihat banyak generasi muda ke depan, kita punya waktu invest untuk ngobrol, makan, minum, ya kan, melihat perjalanan kehidupan mereka. Kita mesti involve. Satu hari mereka akan tumbuh besar, ya kan, jadi berkat buat banyak orang pasti. Itu kerinduan kita, kenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah, involve, ayo terlibat dalam perjalanan mereka. Jangan sampai kayak gini loh, jalan sendirian. Jangan sampai anak kita atau generasi muda jalan sendirian. Saya kepengen ada kita bersama-sama mereka. Kita rangkulan jalan bareng sama anak-anak kita. Ya kan? Saya juga invest waktu buat anak-anak saya. Anak saya udah mulai remaja. Setiap pagi saya selalu anterin. Saya punya sopir. Kecuali saya pulang malam, saya panggil sopir saya datang jam 6. Kalau saya enggak, saya punya 2 sopir. Tapi saya akan selalu invest waktu buat mereka. Gitu. Ambil rapot pun saya kalau memang udah rapot, saya ada meeting, saya batalin, saya pergi ambil rapot dia. Kenapa? Saya kepengen nunjukin bahwa saya ini papa. Gitu, saya mau invest waktu sama mereka. Seminar di sekolahnya, saya juga datang. Hampir semua saya datang. Jadi sampai gurunya bingung nih, kayaknya bapak ini nggak ada kerjaan nih kayaknya. Jadi kalau urusan saya yang jadi pembicaranya gitu. Saya yang kasih, ini kayaknya bukan tahu nih kayaknya. Ya kan, belum tahu dia ya kan gitu loh. Jadi bukan so hebatnya enggak, tapi saya percaya bahwa invest itu, kalau saya cuma invest waktu di orang lain, gimana, benar nggak? Saya juga mesti invest waktu di anak-anak saya, di istri saya. Nah, itu juga penting sekali. Itu buat saya itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah ini penting. Dampingin anak-anak kita, generasi muda, jangan sebagai mentor doang atau pemimpin, tapi sebagai teman. Jangan cuma sebagai papa atau bapak, tapi sebagai teman. Setuju gak? Ini penting loh ini. Sebagai teman, jalan sama-sama, gandengan, ngobrol, diskusi. Teman-teman, bapak-bapak di sini, ini nggak ada. Kalau panggil teman-teman ngeri ntar ya kan, takut dipecat saya nanti ya kan. Ayo, saya mau ajak kita untuk rangkul generasi muda. Kita bangun hubungan dengan mereka. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bangun hubungan adalah jadi teladan buat mereka, jadi contoh buat mereka, ya kan. Saya yakin bahwa kalau saya mau bisa hubungan, saya mesti kasih contoh, ya kan. Kalau saya gak kasih contoh, bagaimana mereka bisa jadi, karena anak muda sekarang itu lebih kritis. Jadi kemarin kita lah mau bikin conference tahun 28-29, ini udah kita bikin sejak 2018 sampai 2028. Ini mimpi kita bikin 10 tahun, 10 kali menuju bonus demografi. Sejak Ardian, terus dilanjutin Pak Dali, kita akan bikin 10 tahun. Karena COVID kita bikinnya online, kita bikin lagi. Nah, jadi waktu kita lagi meeting, kita lagi nentuin mau harganya berapa. Lama kita meeting. Jadi anak muda itu datang ke saya selesai kan. Padahal ini cuma member biasa, dia jadi salah satu panitia. Wah, dia bilang, dia pakai bahasa Inggris, dia bilang, kalian tuh meeting kok lama banget. Cuma mau nentuin harga, kalian bukan udah punya pengalaman 2 kali. Kok lama banget nentuin harga aja, kok bisa ngomongin 15 menit. Saya pikir ini anak muda bisa gue pecat nih ya kan. Ke membernya nomor berapa nih, saya bisa nge-hack, kan saya tahu IT-nya, enggak lah. Jadi kritis banget, memang beda. Tapi saya tahu bahwa kita mesti kasih contoh buat mereka. Karena buat mereka, teladan itu jauh lebih kuat bicaranya daripada apa yang kita ngomongkan.
Jadi perilaku kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Saya yakin di rumah kita juga sama. Nah, oke, kenapa perkataan ini penting? Karena Yesus juga Paulus juga ngomong hal yang sama. Yesus dan Paulus ngomong yang sama. Yesus di Yohanes 13 ayat 15 ngomong gini, sebab itu aku telah memberikan suatu teladan, example kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kata contoh, teladan ini penting sekali buat kita. Setuju nggak? Ini penting banget buat kita. Paulus juga ngomong yang sama. Sebab itu aku menasihatkan kamu kepada di 1 Korintus 4. Turutilah teladanku. Ya kan? Paulus, Yesus ngomong hal yang sama. Gak cuma turutilah perkataanku, tapi turutilah teladanku. Saya yakin kalau kita punya teladan, kita bangun hubungannya jauh lebih hebat. Impact kita lebih luar biasa. Bapak-bapak di sini, teman-teman, ya kan? Izin saya panggil teman-teman juga, ya kan? Adalah bahwa ini waktunya buat kita. DKI 2. Doa kita, Tomang chapter, ya kan? Sama-sama kita embrace anak-anak muda. Kita bawa anak-anak muda. Kita jadi berkat, jadi dampak buat anak-anak muda. Saya mau tutup dengan satu ayat ini, ya kan? Kenapa anak muda begitu penting? Karena Mazmur 127 ayat 4. Kenapa anak-anak kita di rumah itu begitu penting? Karena kenapa generasi muda begitu penting? Karena ini ayatnya seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Ya kan? Anak-anak muda itu butuh Tuhan Yesus sebagai pahlawan mereka. Ya kan? Ini pahlawannya mungkin P-nya gede. Tapi pahlawan yang kecil itu adalah kita. Mereka butuh kita sebagai pahlawan mereka juga. Untuk bawa mereka jadi future heroes. Jadi pahlawan di masa depan buat mereka. Saya berdoa lewat DKI 2, lewat Tomang chapter, banyak generasi muda boleh dibangun dalam keluarga kita, dalam chapter kita. Saya mau ajak kita untuk sama-sama, ayo punya mimpi, punya visi. Setiap RVP punya chapter anak-anak muda. Penting buat anak-anak kita, buat generasi muda, penerus. Bisa kebayang kalau 10 tahun lagi kita nggak punya generasi penerus. Mau kemana bisnis kita, mau kemana regional kita, mau kemana chapter kita. Ini penting sekali buat kita. Thank you bapak-bapak semua, saya thank you semua, thank you banget. Saya izin jualan sebentar, ini terakhir loh, ini saya terakhir, bener ini terakhir nih, gak ada lagi nih. Ya kan, kalau nggak saya bisa nggak selesai bicara. Nah oke. Bapak-bapak semua, kita akan bikin satu. Kenapa kita bikin conference? Tujuannya adalah kita kepengen punya ada api buat generasi muda. Kita kepengen jadi berkat buat anak-anak muda. Jadi kita bikin conference itu lanjutan lagi. 2018 kita udah pernah bikin. Pak Hendrik waktu itu jadi speaker kita lah 2018. 2019 juga jadi speaker kita. Jadi lanjut ya kan. Nah, jadi 2019, 2022 ini kita bikin lagi sama. Temanya adalah Future Heroes. Kita akan bikin sampai 2028. Tujuannya adalah kita kepengen bangkitin banyak pahlawan, pemimpin muda ke depan. Yang jadi pahlawan buat keluarga kita pastinya. Buat bisnis kita, buat chapter kita, buat pelayanan kita. Nah, jadi saya mau undang bapak-bapak, boleh, ayo invest buat acara ini. Ya kan, kita undang juga, bukan kita mau undang menteri, bukan. Tapi kita kepengen bahwa full gospel ini, kadang orang di luar sana bilang, gue lebih suka HIPMI lah. HIPMI lebih hebat, saya juga dulu orang HIPMI. HIPMI mah jujur buat saya sih, jadi kita kepengen juga naikin bahwa anak muda itu kan punya image. Setuju gak? Bahwa kita ini kepengen kasih tahu bahwa kita juga bisa bikin conference yang besar. Tapi tujuannya bukan conference, tapi setelah itu ngapain gitu. Mereka mesti masuk chapter, punya komunitas. Mereka mesti kenal Tuhan. Jadi kita undang untuk kasih message buat kita. Supaya setelah COVID ini sama-sama kita bisa bangkit. Tema kita adalah kita bisa bangkit sama-sama, jadi bangkit lebih kuat. Jadi kalau kita di sini speakernya ada juga Pak Dali, ya kan, internal kita ada Pak Jinhad, Pak Tommy, ya, ada banyak lah, ada Renal Kasali, ya, ada, kita punya 18 speaker untuk apa? Untuk kita bangun bagi kelas. Kebutuhan anak muda itu beda-beda, ya. Jadi saya mau ajak bapak-bapak di sini, teman-teman boleh join juga supaya dapat apinya, atau boleh juga undang anak-anak yang boleh join. Murah banget harganya, cuma sampai goceng. 2 hari conference sampai goceng. Ya VIP-nya tiaupua, ya kan, udah mau habis, jadi agak cepat, ya kan, uang hangusnya ngotiau, ya kan. Kalau kita di Tanah Abang dulu banyak uang hangus kalau beli properti, jadi di sini kita nggak ada uang hangus, nggak ada. Jadi teman-teman bapak-bapak gitu, kalau bapak-bapak mungkin tanggal 28, 10 hari lagi, 28, 29 Oktober di Jakarta, di ICC MGK Kemayoran, ya.
Jadi kalau bapak-bapak juga terbeban untuk, oh saya mau invest buat anak muda, nggak apa-apa. Kalau uang buat kita terima juga. Jadi kita ngajari uang di sini enggak, kita subsidinya gila-gilaan di sini. Saya juga kerjanya, saya pikir saya ini lebih banyak kerjaan ini daripada kerjaan. Karena kita di FGP kita nggak ada full timer. Ya kan, semua kita ini kerja semua. Jadi kita mesti invest waktu untuk kita kelola acara ini supaya kita punya mimpi. Mimpi kita nggak sekarang doang, 2028, 2030. Bapak-bapak, jadi kalau mau nanti boleh, nanti saya bisa WA-in titip ke Bro Martin, Bro Benny, Bro Duo Benny, nanti kalau bisa datang nanti salah satu moderatornya adalah beliau ini. Kita juga kepengin libatin banyak regional, jadi kita juga undang salah satu akan bantuin kita jadi sebagai moderator adalah Bro Benny Martin. Bapak-bapak sini nanti izin kalau tiba-tiba ada yang WA gitu informasin atau ada yang tiba-tiba minta sponsor, mohon nih maklumin ya kan gitu loh ya kan. Kan anak-anak muda jujur butuh banget gitu loh. Butuh doa, butuh dana pastinya kan. Gitu loh. Butuh juga bapak-bapak bisa hadir gitu, kirim anak-anaknya, kirim ininya. Kita bikin event ini netral loh. Jadi ini kayak contohnya Renal kan juga bukan ini. Jadi kita bikinnya netral kok. Erick Thohir ini speaker kita multi. Jadi kita bikinnya eventnya netral. Malamnya memang kita bikin ada seperti KKR, ada kita undang hamba Tuhan, tapi workshopnya kita bikinnya netral. Karyawan kita juga ikut, manajer kita, saya juga suruh ikut semua, mereka pada bayar, pada daftar. Nah, jadi itu aja, sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya, tanggal 28-29 di Jakarta, di ICC, ya kan kita berdoa, kita juga undang banyak anak-anak muda dari luar kota supaya mereka bawa api pulang, jadi berkat untuk daerah mereka, untuk Indonesia. Itu dari saya, thank you banget, Tuhan Yesus memberkati semua.